Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ya. Nah, masih dengan bab 4 ya tentang pemasaran produk, dan kita akan lanjutkan materi kita kemarin itu sampai bagian konsep kepuasan pelanggan ya. Nah, jadi di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas kepuasan pelanggan itu apa ya, kemudian menurut para tokoh juga manfaat kepuasan pelanggan itu apa saja. Kemudian jenis pelanggan ya, ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal. Kemudian macam-macam karakteristik pelanggan ya, mulai dari yang agresif, ramah, kemudian ada yang detail, dan ada juga pelanggan pasif ya. Nah, kemudian ada lagi dimensi kepuasan pelanggan, mulai dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan materinya itu dalam bagian metode pengukuran kepuasan pelanggan ya. Jadi di dalam metode ini ada beberapa macam untuk mengukur kepuasan pelanggan ya. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran, kemudian ghost shopping, kemudian ada lost customer analysis, dan survei kepuasan ya. Nah, kita mulai dulu dari sistem keluhan dan saran ya. Jadi ada hal penting yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi ya. Nah, hal itu adalah bagaimana pandangan atau penilaian pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Nah, ini biasa disebut dengan voice of customer atau suara pelanggan. Nah, voice customer adalah segala sesuatu yang pelanggan pikirkan atau rasakan terhadap produk, jasa, ataupun terhadap organisasi ya. Nah, voice of customer merupakan langkah awal yang bagus untuk mengetahui persepsi umum mengenai pendapat dan perasaan pelanggan terhadap organisasi ya. Dan di sini ada sebuah kutipan ya, contoh: seseorang tidak akan mengambil tindakan untuk mengganti baju jika ia tidak tahu bahwa ada noda di bajunya ya. Jadi adalah sebuah perumpamaan ya. Nah, maksudnya itu seperti suatu perusahaan gitu ya, atau organisasi atau penjual, itu mereka tidak akan tahu ya seberapa besar atau kecilnya kualitas pelayanan mereka. Nah, jika pelanggan itu tidak memberikan penilaian atas pelayanan yang telah diterima atau dirasakan ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh nyata ya dalam voice of customer ya. Nah, organisasi yang berpusat kepada pelanggan itu akan memberikan kesempatan yang luas kepada pelanggannya ya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Nah, hal ini bisa disampaikan dengan menyediakan kotak saran, kartu komentar, dan lain-lain ya. Kalau saya itu sering lihatnya seperti di rumah makan, restoran ya, atau kafe ya, atau tempat-tempat yang menyediakan pelayanan ya. Kalau kalian lihat misalnya itu seperti di dekat kasir ya, di daerah kasir itu biasanya ada kotak kecil ya. Ada kotak tips juga ya, tapi biasanya ada kotak yang bertuliskan saran dan keluhan biasanya itu ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dalam voice of customer ya. Nah, jadi nggak mesti dalam bentuk kotak juga, tetapi ada juga yang bersifat online ya. Biasanya itu ada dalam bentuk struk. Kalau kalian lihat dalam struk belanjaan kalian ya, itu di bagian bawahnya biasanya ada tercantum di situ alamat website atau email ya untuk menyampaikan keluhan dan sarannya ya, atau biasanya orang sebut dengan feedback ya. Nah, itu dia dalam bentuk sistem keluhan dan saran ya. Nah, kemudian ada metode berikutnya, yaitu adalah ghost shopping ya. Maksudnya apa sih ghost shopping ya? Nah, di sini maksudnya adalah mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial ya, kemudian melaporkan temuannya
mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dari pesaing, ya, berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut, ya. Jadi misalnya ada perusahaan A, B, C, D gitu ya. Nah, perusahaan A ini mempekerjakan orang-orang tertentu untuk membeli produk dari perusahaan pesaingnya, ya, perusahaan B, C, D tadi. Nah, setelah itu, setelah melakukan tindakan tersebut lah baru diketahui, ya, apa sih kekuatan atau kelemahan produk dari pesaing tadi. Nah, ini dinamakan yang namanya ghost shopping, ya. Kemudian ada lost customer analysis, ya. Jadi di sini dia melakukan analisa mengapa organisasi atau perusahaan itu mengalami penurunan pelanggan, ya. Pelanggannya kemana sih kok hilang gitu ya. Ini namanya lost customer analysis, ya. Nah, kemudian ada cara gitu ya. Ada cara untuk menganalisisnya, ya, yaitu menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau pindah pemasok, ya, atau pindah merek, agar dapat memahami mengapa sih hal tersebut bisa terjadi, ya. Ini dinamakan lost customer analysis, ya. Nah, kemudian ada yang namanya survei kepuasan, ya. Nah, umumnya dilakukan dengan cara survei melalui pos, telepon, ya, atau online, maupun wawancara langsung dengan pelanggan, ya. Biasa melalui pos itu udah nggak ada lagi, ya, udah punah gitu istilahnya. Biasanya sekarang lebih banyak itu menggunakan online, ya. Nah, organisasi dapat menciptakan komunikasi dua arah dan menunjukkan perhatiannya kepada pelanggan, ya. Jadi bisa langsung ditanya kepada pelanggannya di saat itu, ya, atau di tempat dia berjualan, ya. Nah, jadi ini hampir sama dengan saran dan keluhan tadi, ya. Biasanya itu bersamaan, ya, mengisi surveinya. Jadi diketahui nanti pelanggan ini keluhannya apa, dan survei dari hasil yang pelayanan yang telah diterima itu nanti dia isi di sana, ya. Seperti tadi ada media online-nya, ya, ada websitenya atau melalui email dari perusahaan tersebut, ya. Nah, kemudian ada hal-hal yang mengakibatkan dari ketidakpuasan pelanggan, ya. Yang pertama adalah si perusahaan, ya, atau organisasi itu tidak melakukan hal apa-apa, ya. Perusahaannya ini cuek, ya, bodoh amat lah, ya, penting dia beli barang, ya udah beres gitu, ya, tidak melakukan sebuah inovasi atau perubahan, ya, terhadap pelayanan yang diberikan, ya. Ini mengakibatkan ketidakpuasan dari si pelanggan. Nah, kemudian pelanggan itu juga bisa melakukan komplain, ya, bisa dalam bentuk voice response, ya, atau keluhan secara langsung, ya, di tempat dia melakukan transaksi, ya, atau bisa juga melalui private response, ya, dengan cara memberitahu teman, keluarga, kerabat, kerja, ya, dan lain-lain. Misalnya beritahu, wah ini produknya nggak bagus nih, mahal banget, ya, tidak worth it. Nah, itu contoh dari private response. Kemudian ada juga third party response, yang meminta ganti rugi melalui tuntutan hukum, ya. Contohnya, ya, belakangan ini itu ada kasus atlet e-sport, ya, yang menabung atau menyimpan uangnya di suatu bank, ya, yang kemudian uangnya lenyap. Nah, ini mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan sehingga dia menuntut, yang meminta ganti rugi itu melalui tuntutan hukum, ya. Nah, inilah dia hal-hal yang mengakibatkan ketidakpuasan dari pelanggan, ya. Oke. Nah, saya rasa sampai di sini materi kita, ya, untuk bab 4, ya, sekaligus ini akan menjadi materi untuk bahan ujian akhir semester 1 nanti, ya. Jadi silakan dipelajari, dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih.